Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Oktariza dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang dengan NIM 02011388182349. Adapun dalam video kali ini saya akan mereview resume saya mengenai surat wasiat dalam perspektif hukum adat sebagai tugas dalam UAS saya di mata kuliah Hukum Keluarga dan Kewarisan Adat. Surat wasiat atau testament adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan sebelum seseorang itu meninggal. Wasiat biasa disebut dengan kehendak terakhir, di mana kehendak itu akan diselenggarakan apabila ia telah wafat. Wasiat dapat dikatakan sebagai surat yang memuat ketetapan yang berisi kehendak terakhir sebelum ia meninggal. Dan surat wasiat dibagi menjadi dua, yaitu satu, wasiat dinamakan pengangkatan wasiat atau everspelling, di mana berisi penunjukan seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris. Yang kedua, hibah wasiat atau legat. Surat wasiat yang dibuat seseorang harus menunjukkan dengan bukti akta yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pembuatan wasiat sepatutnya dibuktikan dengan adanya bukti tertulis. Walaupun kita mengetahui bahwa kompilasi hukum Islam mengatur bahwa wasiat dilakukan baik lisan maupun tulisan, dijelaskan lebih lanjut bahwa surat wasiat haruslah membentuk akta dan akta notaris. Artinya, pembuatan surat wasiat memerlukan pejabat umum untuk mengesahkan surat wasiat. Bila mana tidak dibuat di hadapan notaris, maka si pembuat wasiat yang menulis sendiri surat wasiatnya dengan menyerahkan surat wasiat itu kepada notaris setelah ditandatangani. Surat wasiat itu dituangkan dalam bentuk akta wasiat. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada pada pasal 921 KUH Perdata yang menyatakan untuk menentukan besarnya bagian mutlak dalam suatu warisan, hendaknya dilakukan terlebih dahulu suatu penjumlahan akan segala harta peninggalan yang ada dikala si yang menghibahkan atau mewariskan meninggal. Kemudian ditambahkannya lah pada jumlah itu jumlah dari barang-barang yang dihibahkan di waktu si peninggal masih hidup. Barang-barang mana masih harus ditinjau dalam keadaan tak kalah hibah dilakukannya. Namun mengenai harganya, menurut harga pada waktu si penghibah atau si yang mewariskan meninggal dunia. Akhirnya dihitunglah dari jumlah satu sama lain. Setelah yang ini dikurangi dengan semua hutang si meninggal, berapakah dalam keseimbangan dengan kederajatan para ahli waris mutlak. Besarnya bagian mutlak mereka setelah mana bagian-bagian ini harus dikurangi dengan segala apa yang telah mereka terima dari si meninggal, pun sekiranya mereka dibebaskan dari wajib pemasukan. Secara praktek di masyarakat, wasiat sudah sering digunakan. Artinya dalam kebiasaan di masyarakat, hal semacam pelaksanaan wasiat sudah menjadi hal yang biasa. Ini disebut sebagai amanat terakhir. Pelaksanaan dari amanat terakhir dipahami sebagai bentuk penetapan terhadap harta peninggalan yang nanti akan ditinggalkan kepada ahli waris. Pernyataan ini biasanya dilakukan dan dengan persetujuan dari ahli waris. Amanat terakhir ini dilakukan untuk membuat ketetapan yang bersifat mengikat bagi mereka segenap ahli waris. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan sengketa yang timbul kelak akibat pewaris yang meninggal. Apa yang diuraikan pada amanat terakhir ini yaitu seluruh harta, cara pembagian, dan menetapkan siapa-siapa yang menerima beserta-besarnya. Dijelaskan lebih lanjut bahwa wasiat dalam bahasa daerah masing-masing seperti di Jawa dikenal dengan walingan atau wetasan, yang berarti kemauan terakhir dari semeninggal warisan agar dapat segera menentukan bagaimana nanti harta kekayaannya dapat dibagikan kelak. Perbuatan itu ditujukan dengan maksud satu, mewajibkan para ahli warisnya membagi-bagi harta peninggalan dengan cara yang layak menurut anggapannya. Kedua, mencegahnya perselisihan. Ketiga, sebagai alat yang mengikat bagi peninggal wasiat terhadap barang harta warisan. Keempat, mewajibkan para ahli waris untuk menghormati penetapan pesan terakhir walaupun menyimpang dari ketentuan. Dan kelima, sebagai penyeimbang terhadap ketentuan hukum waris yang dipandang tidak adil atau tidak memuaskan si pewaris. Dari penjelasan tersebut, wasiat atau walingan yang dibuat oleh masyarakat umum mempunyai kekuatan hukum bila itu dibuat baik secara lisan ataupun tertulis, yang kemudian dibuat di hadapan notaris. Surat wasiat memiliki unsur satu berupa akta, artinya wasiat itu berupa tulisan yang dibuat dengan akta otentik ataupun di bawah tangan. Yang kedua, ada pernyataan kehendak, artinya kehendak itu adalah keinginan sepihak. Keinginan ini dapat menimbulkan akibat hukum sepihak. Yang ketiga adalah meninggal dunia. Artinya wasiat ini baru berlaku apabila seseorang yang berwasiat telah meninggal.
Yang keempat, dapat dicabut kembali olehnya. Artinya perbuatan hukum wasiat ini dapat tidak dilaksanakan bila isi wasiat ini dicabut oleh yang membuatnya. Bentuk surat wasiat baik ditulis oleh pewasiat maupun dibantu oleh notaris dilakukan dengan cara: 1. Wasiat umum atau open bar, di mana pewasiat membuat warisannya di hadapan notaris dengan dibuatnya akta dihadiri 2 orang saksi. Yang kedua, wasiat tertulis atau holografis, di mana pewasiat menulis surat itu terlebih dahulu sebelum diserahkan pada notaris. Yang ketiga, wasiat tertutup, di mana pewasiat membuat wasiatnya menulis surat itu secara rahasia. Kemudian baru diberikan pada notaris dengan dihadiri 4 orang saksi. Yang keempat, wasiat lisan, di mana surat tersebut ditulis oleh notaris secara langsung di hadapan 2 orang saksi. Biasanya dikarenakan situasi genting sehingga harus dilakukan secepat-cepatnya. Di dalam hukum adat, pembagian waris melalui surat wasiat jaranglah terjadi. Biasanya wasiat disampaikan secara lisan di hadapan sanak keluarga dan pemuka adat. Misalnya pada masyarakat adat suku Akit, Riau, pembagian dilakukan dengan musyawarah mufakat. Keputusan dari orang tua dihadiri oleh semua ahli waris dan disaksikan oleh tetangga atau para ketua adat. Pembagian harta warisan diperlakukan saat pewaris telah meninggal secara terbuka, yang pada maksudnya diketahui oleh seluruh warga. Dalam pelaksanaan wasiat itu sendiri, setiap masyarakat adat memiliki rentang waktu yang berbeda-beda. Pada masyarakat adat Sungai Manau Bangko, Jambi, terhadap rentang waktu 40-100 hari dari waktu kematian si pewasiat. Pada masyarakat adat Akik hanya mempunyai rentang waktu 7 hari setelah pewasiat itu meninggal. Hal ini menunjukkan bahwa rentang waktu berlakunya wasiat itu berbeda-beda tergantung dari ketentuan yang ada. Menurut ketentuan hukum adat yang berkembang di masyarakat, secara garis besar dapat dikatakan bahwa sistem pembagiannya hukum waris adat terdiri dari 3 sistem, yaitu 1 sistem kolektif. Menurut sistem ini, ahli waris menerima penerusan dari pengalihan harta warisan sebagai salah satu kesatuan yang tidak terbagi, dan tiap ahli waris hanya mempunyai hak untuk menggunakan atau mendapat hasil dari harta tersebut, seperti di masyarakat ada Minangkabau, Ambon, ataupun Minahasa. Yang kedua, sistem mayorat. Menurut sistem ini, harta warisan dialihkan sebagai salah satu ketentuan yang tidak terbagi dengan hak penguasaan yang dilimpahkan kepada anak-anak tertentu saja. Misalnya pada anak laki-laki tertua pada suku adat Bali, Lampung, dan Teluk Yos Sudarso, atau perempuan tertua pada suku Semendo, Sumatera Selatan, atau pada anak laki-laki termuda pada daerah Batak. Yang ketiga adalah sistem individual. Menurut sistem ini, maka setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Pada umumnya, sistem ini dijalankan jika masyarakat adat tersebut menganut sistem pariental. Demikianlah review dari saya. Jika ada kesalahan, saya meminta maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Like dan komen jika Anda berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.